everyone, welcome to Dorsi The Songfa YouTube channel. Dalam episode Belajar Bahasa Inggris bareng Miss Dorsi. Guys, jika diberikan pertanyaan kepada teman-teman, bagian mana yang membuat bahasa Inggris itu sulit untuk dipelajari? Or which part makes English more difficult for you? Oke. Kebanyakan jawaban dari teman-teman adalah tenses. Mengapa? Sometimes it looks so confusing. Yes, but if you watch the next video, jika kalian menonton video berikutnya, maka kalian akan memahami kapan menggunakan tenses dan mana tenses yang tepat untuk konteks kalimat tertentu. Check it out. Nah, sekarang kita akan membahas semua tenses tersebut dalam video ini. Tonton sampai selesai ya. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu tenses itu dibedakan berdasarkan penggunaannya dan paling dominan itu berdasarkan waktu konteks kalimat itu terjadi, ya. Oke, berdasarkan waktu tenses itu dibagikan menjadi tiga tenses. Oke. Pertama, present tense, yang kedua past tense, yang ketiga future. Present digunakan. Pertama, kita bahas dulu simple present tense. Simple, yaitu simple present tense yang paling simple. Nah, simple present tense itu dipakai untuk kalimat yang menerangkan habits, kebiasaan. Artinya teman-teman dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai masa yang akan datang 50 tahun lagi, itu akan menjadi kebiasaan teman-teman. Contohnya adalah I don't eat dinner at 6 o'clock. Oke. Saya tidak makan malam jam 6. Itu adalah kebiasaan saya, tetapi saya makan malam itu jam 10 malam. Nah, itu misalnya ya. It's actually a bad habit, ya. Nah, itu habit ya. Yang kedua, simple present tense itu dia menerangkan general fact atau fakta. Contoh, Ronaldo speaks Spain. Ronaldo menggunakan bahasa Spanyol. Nah, itu kan general fact atau fakta yang umum yang lainnya, misalnya seperti ini. Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, itu sudah fakta dari dulu ya. Fakta. Nah, fakta semua orang udah tahu gitu ya. Oke. Simple present juga bisa digunakan untuk menerangkan schedule ya, schedule. Contohnya, the train leaves at 7 a.m. Kereta berangkat jam 7 pagi. Nah, itu dia simple present tense. Atau juga bisa simple present tense juga biasanya dipakai dalam kalimat perintah atau untuk memerintahkan orang. Hey, close the door. Hey, turn off your phone. We are in the library. Contohnya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Present continuous. Present continuous adalah present continuous adalah tenses yang biasanya digunakan untuk menerangkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Jadi saat ini, detik ini, momen ini. Nah, kejadian itu sedang terjadi, maka kita memakai present continuous. Continuous, it means continuous, sedang berlangsung ya, sedang berlangsung. Contoh, I am teaching English right now. Oke, atau you are studying English right now. Okay? Jadi I am sitting right now. I am looking at you right now. I'm watching you right now. Okay? Itu contohnya. Jadi contohnya present continuous itu dia pakai ing dan artinya kejadian digunakan untuk menerangkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Present continuous. Alright? Okay. Next, kita lanjutkan yaitu present perfect. Okay? Present perfect menerangkan sesuatu yang sudah terjadi, ya, sudah terjadi, tapi masih ada efeknya sampai sekarang, ya. Sesuatu yang sudah terjadi, but hasn't completed yet. Nah, kejadian itu tidak spesifik ya, tidak spesifik. Contoh, she has visited Paris twice. Dia sudah berkunjung ke Paris 2 kali. Ya. Nah, contohnya yang lain adalah I have eaten my lunch. I have eaten my lunch. Biasanya kalau orang mau
nawarin kita makan, kita jawab kita sudah makan. Nah, kita kan sudah makan, jadi perfect itu artinya sudah, ya. Saya sudah makan. I have eaten my lunch. Thank you for your offer. Oke, nah, itu gampang kan? Oke. Yang terakhir macam dari present adalah present perfect continuous. Present perfect continuous. Kejadian yang terjadi di masa lampau tapi masih berlangsung hingga sekarang. Kejadian yang terjadi di masa lampau tapi masih berlangsung di masa sekarang. Oke, apa contohnya? I have been washing the car for 3 hours. Oke, jadi saya itu dari tadi udah 3 jam nyuci mobil nggak bersih-bersih. Nah, sampai sekarang saya masih cuci mobil. I have been washing my car. I have been washing the car for 3 hours. I have been washing the car for 3 hours. Contohnya seperti itu. Jadi kita masih melakukannya, tapi kita udah melakukan dari tadi. Oke. I have been waiting for you for 3 years. Contohnya seperti itu. I have been waiting for you for 3 years. Saya sudah menunggu kamu selama 3 tahun. Sampai sekarang saya masih menunggu kamu. Itu simple present. Itu present tenses-nya dari present ada 4. Okay? Simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Okay, sekarang kita lanjutkan ke past tense. Pertama ada simple past. Simple past digunakan untuk menerangkan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Artinya kejadian itu sudah selesai di masa lampau. Oke. Contoh. I called you last night, but you didn't answer my phone. I called you last night, but you didn't answer my phone. So, kejadian ini sudah completed happen, sudah terjadi dan sudah selesai di masa yang lalu atau tadi malam. Oke? Oke. Oke, kita lanjutkan. Next, past continuous. Past continuous digunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi di masa lampau yang terjadi pada waktu yang spesifik. Sedang terjadi pada waktu yang spesifik. Oke? Contoh, I was playing the video game when my mom came home. Oke? I was playing the video game when my mom came home. Oke. Nah, past continuous ini digunakan untuk menerangkan kejadian yang sedang terjadi pada waktu momen tertentu. Contohnya ada orang yang bertanya kepada kita, misalnya, hey, kamu lagi apa pada saat kejadian itu? Contoh, what were you doing when the storm came? Apa yang terjadi, apa yang sedang kamu lakukan saat badai datang. Jadi ada kejadian pada waktu atau momen tertentu. Jadi apa yang sedang dilakukan pada momen itu? Nah, di situ kita menggunakan past continuous. You get it? Good. Next, ada past perfect. Past perfect adalah kejadian yang sudah kita kerjakan, kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Jadi, past perfect digunakan untuk menerangkan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian lain. Contoh, I had called the doctor before I went to the hospital. Saya sudah menelpon dokternya sebelum saya pergi ke rumah sakit. Oke? Nah, sebelum saya ke rumah sakit tadi itu, saya sebelumnya sudah menelpon dokter. Nah, di situ kita menggunakan past perfect. You get it? Oke guys, kita lanjutkan bagian past tense yang terakhir ya, yaitu past perfect continuous. Past perfect continuous means tenses yang digunakan untuk menerangkan kejadian yang sudah sedang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga kejadian yang lain pada waktu yang sudah lampau. Contoh, the child had been crying when the police came. Nah, anak itu sudah menangis
dan masih sedang menangis dari tadi saat polisi datang. When the police came. Nah, ini menunjukkan kejadiannya di masa lampau. Dan sebelum polisi datang itu, anak itu sudah menangis dan masih menangis saat polisi itu datang. Do you get it? Yes? Okay, good. Nah, itulah past perfect continuous. Kejadiannya sudah terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai kejadian yang lainnya terjadi. Easy? Yeah. Oke, kita lanjutkan ke future tense. Pertama ada simple future. Simple future itu adalah kalimat yang menerangkan rencana, planning yang akan atau tidak akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Contoh, I will do the dishes before going to bed. Okay. Contoh yang lain, she is going to meet you tomorrow morning. Okay. Nah, simple ya. Jadi itu hanyalah rencana untuk dikerjakan di masa yang akan datang. Okay. Nah, yang kedua ada future continuous. Future continuous adalah kejadian yang sedang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi pada masa yang akan datang, pada momen tertentu, kejadian ini kamu harapkan sedang terjadi. Okay. Jadi kamu berpikir kejadian ini akan sedang terjadi pada saat momen tertentu itu terjadi. Contoh, I will not be working in this company next year. Okay. Tahun depan saya tidak akan sedang bekerja di sini lagi. Saya mungkin sudah bekerja di company, di perusahaan yang lainnya. Contohnya ya. Yang ketiga adalah future perfect. Future perfect adalah sesuatu yang direncanakan sudah terjadi di masa yang akan datang. Oke. Jadi bayangan ya, rencana atau impian. Jadi kalian membayangkan sesuatu ini sudah terjadi nanti pada momen tertentu di masa yang akan datang. Contoh, I will have studied in America in 2025. Okay. I will have studied in America in 2025. Pada tahun 2025 itu saya sudah belajar di Amerika. Nah, jadi itu sudah terjadi ya. Oke. First feature continuous, yaitu sesuatu yang sudah terjadi dan masih berlangsung di masa yang akan datang itu. Pada momen tertentu, kejadian ini sudah terjadi, sudah berlangsung dan masih berjalan pada momen tertentu itu. Contoh, we will have been studying in America in 2026. Artinya, kamu sudah dan sedang belajar di Amerika pada tahun 2026 nanti. Jadi rencana itu masih berlangsung. Jadi kamu inginkan atau kamu membayangkan pada tahun 2026 itu kamu sudah dan sedang masih belajar di Amerika. Oke? Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai tenses. Ada 14 tenses yang sudah kita bahas pada video ini, dan ke-14 dan 14 tenses ini sangat sering digunakan baik dalam tulisan ataupun dalam komunikasi lisan. Jika kalian merasa video ini membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris, don't forget to subscribe and share, and don't forget to ring the bell. Thank you. Bye.